Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel saya, Muhammad Iqbal. Oke teman-teman, bisa lihat di belakang. Sekarang saya lagi ada di mana? Ya, sekarang saya lagi ada di Lembah Purba. Seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Oke teman-teman, jadi untuk masuk ke kawasan Situ Gunung ini harus bayar dulu ya. Jadi bayarnya itu di 32.000. Itu sama asuransi 2.000-nya. Ini berapa orang? Satu. Gua 2 orangnya aja. Udah ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau beli tiketnya dulu ya. Ngantri sih ini hari Minggu, ngantri banget. Udah. Nanti ternyata ngumpul, jadi di pos 1 nanti rame-rame. Kita diantar ojek sih sampai sana. Oke, sip. Ya, kalau itu beda lagi. Oke teman-teman, di sini ada beberapa paket ya. Ada paket merah, ini harganya di 50.000. Ini ekspedisi Lembah Purba 300.000. Itu sama tour guide ya. Paket floating 25.000. Flying Fox Lembah Purba 150.000. Ini paket hijau 100.000 ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung ke halte karena nanti di sana ada penjemputan di halte, terus juga kita masuknya open trip ya, jadi banyakan bisa sampai 10 orang katanya. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Oke teman-teman, ini kita pakai motor ya, ada motor, ada buggy atau shuttle, itu udah free ya, termasuk sama paket. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? Oke teman-teman, memacu adrenalin ya, ngebut. Paling cuma 5 menit sih tadi perjalanan. Oke, sini ada namanya titik kumpul ya untuk ekspedisi. Ini kita ada makan dulu ya. Ini ada teh, air putih. Oke teman-teman, ini kita istirahat dulu di titik kumpul setelah tadi beli tiket, terus juga nunggu buat kendaraan. Sekarang kita dapat minuman sama ini ada makanan.
Kayak ada pisang rebus sama singkong rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain pisang rebusnya. Tadi sih menurut saya untuk hari ini ya banyak banget pengunjungnya. Jadi kayak akomodasi buat kendaraannya itu tidak memadai ya. Jadi kayak ya ibarat kata kurang gitu ya. Jadi kita ngantri itu cukup panjang dan cukup lama juga buat sampai sini. Sekarang aja udah di jam 11. Jam 11 ekspedisi kurang lebih 3-4 jam. Berarti jam 12 bisa sampai jam 3. Terus juga tadi saya beli tiket di 300.000 ya. Tiket 300.000 dan harusnya itu kan kalau sendirian kena charge lagi tuh 100.000 buat tour guide-nya, tapi tadi nggak kena charge. Kenapa? Karena kita masuk rombongan yang lain. Jadi kayak masuknya kita open trip. Jadi nanti itu katanya bisa sampai 10 orang dan satu kali trip itu. Satu tour guide. Teman-teman, kita jangan terlalu lama di sini ya. Karena perjalanan kita masih jauh, 3-4 jam lagi. Oke, ikutin terus ya. Oke teman-teman, di sini juga tersedia locker ya. Jadi bagi teman-teman yang membawa barang itu bisa dititip di sini aja. Itu gratis ya teman-teman. Itu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Melintas dari jembatan akan sampai di Purwot. Di sana kita akan memasuki jalur trekking untuk menuju ke Lembah Purba atau Ujung Purba. Nah nanti di sana masih ada 7 jembatan. Nanti ada jembatan kedua namanya jembatan Tarjan. Yang ketiga jembatan untuk melintasi sungai-sungai. Keempat, kelima nanti ada jembatan Setapak. Sana jembatan yang ukurannya paling kecil ya, Setapak itu, karena ukurannya cuma 1 meter. Nanti kita akan melanjutkan ke Curug Kembar atau ke Lembah Purba. Dari situ kita akan kembali melintasi jembatan yang elevasinya miring, jadi menanjak jembatannya. Ya, itu salah satu jembatan yang akan menguras tenaga ya. Untuk arah pulangnya itu. Nah, setelah dari menanjak itu kita akan turun terus ke arah pulang. Ke arah pulang itu lebih landai. Untuk perjalanan arah berangkat menuju ke Curugnya emang lumayan makan waktu, biasanya sekitar 1,5 jam sampai ke Curug. Tapi kalau untuk pulang dari sana biasanya sekitar 1 jam stop yang tadi di seberang jembatan. Nah setelah pulang dari trekking itu sebenarnya masih ada destinasi selanjutnya, tapi untuk destinasi yang lainnya itu bisa dilanjutkan sendiri ya, karena di sana itu sudah terarah ada arahnya. Karena setelah dari pulang trekking itu masih ada air terjun satu lagi yaitu Curug Sawer. Gak ada yang pernah tahu? Belum ya, baru pertama semuanya. Jadi ada Curug Sawer, ada Wahana Keranjang Sultan, sama terakhir Jembatan Merah. Nah kalau ke sana itu full trekking jadi 8 km. Gitu. Nah tapi kalau untuk destinasi selanjutnya itu bisa masing-masing seperti itu. Jadi nanti ada 2 opsi pilihan. Jadi setelah trekking itu mau langsung kembali ke tempat makan atau mau melanjutkan untuk destinasi selanjutnya. Baru nanti sampai di sini. Jadi dua-duanya tetap nanti terakhirnya di sini. Nah untuk selama di perjalanan itu karena tidak ada warung-warung ya, jadi kalau misalkan mau persiapan minum atau cemilan bisa di sini seperti itu. Ya karena nanti tidak ada warung-warung dan selama di jalur trekking itu tidak ada bak sampah, jadi mohon untuk sampahnya juga disimpan dulu ya, baru nanti setelah pulang dari sana ya dibuang di tempat sampah yang tersebut. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita memulai perjalanan. Lagi lihat? Iya, nggak ada ya.
Ada untuk di jalur trekking itu ada di beberapa titik ya. Tapi mohon dimaklum untuk di jalur trekking toiletnya ya ada. Ada lagi? Sudah aman? Nah seperti itu untuk gambaran jalur trekkingnya. Oke guys, sekarang kita sudah di area yang pertama ya, sebelum menuju ke jembatan Situgunung. Sini juga banyak makanan ya teman-teman. Jadi yang belum sarapan bisa makan dulu. Oke teman-teman, di sini kita scan tiket dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjutin. Ini adalah jembatan gantung. Ini jembatan termasuk yang paling panjang di Asia ya. Jujur aja ini goyang-goyang sih. Allahu Akbar, ini bercanda. Ini sebenarnya kita agak naik. Ya. Orang kalinya gede banget. Sebenarnya ini bukan yang pertama kali ya bagi saya. Karena sebelumnya sudah pernah ke sini juga. Tapi di tahun 2019. Sekarang udah 2026. Jadi kurang lebih hampir 7 tahun udah nggak ke sini lagi. Dan ini pertama kalinya buat kesini lagi setelah 7 tahun nggak kesini. Indah banget ya teman-teman. Di sana juga ada gunungnya, terus kabutnya udah mulai turun. Sedikit tips aja, santai aja. Relax aja ya. Kalau bisa ngambilnya di jalur tengah ya teman-teman. Kalau ngambil pinggir pasti goyang antara kanan atau ke kiri. Jadi alangkah baiknya kita ngambil jalur tengah aja. Tuh kan, orang-orang pada pegangan. Kita standby aja di tengah. Ini nggak bakalan kena goncangan. Dulu di sini banyak teman-teman. Nggak tahu sih sekarang, mungkin karena pengunjungnya juga banyak, jadi monyet-monyet kurang tertarik sih buat kesini. Tapi kita lihat sih nanti di ujung sana biasanya ada sih. Kalau kita semakin dalam ya, semakin jauh itu biasanya ada kok hewan-hewannya. Semoga sih hari ini kita beruntung bisa ketemu ya minimal monyet lah ya. Ini dalam banget ya teman-teman. Dan di sana ada aliran air. Bisa jadi ada sungai, tapi kecil sih sungainya. Oke, akhirnya kita udah ngelewatin jembatan Skybridge. Masih tetap lanjut kan? Ini lanjut katanya. Oke teman-teman, jembatan tadi itu baru permulaan ya. Masih banyak lagi jembatan. Ada suara gamelan. Nah, ayo, mistis. Bukan ya teman-teman, ini adalah salah satu penampilan ya, atau ada show gamelan. Jadi alat musik kayak ya khas-khas tradisional Sunda lah, dengan lagu-lagu Sunda. Oke teman-teman,
Itu sana kayak jalur hijau, jalur merah ya. Kalau kita ini ekspedisi Lembah Purba, ini masuk ke sini. Jadi kita benar-benar langsung masuk ke hutan. Tapi hutannya itu udah ada treknya ya. Jadi terus juga udah ada pemandunya atau guide-nya. Jadi harusnya aman sih. Goyang juga. Oke, ini sekarang kita mau melewati jembatan Tarjan. Nah, untuk di sini itu kita dikaitkan ya untuk pengamannya atau harnasnya, kemudian kalabinernya itu bisa dilepas dulu. Tinggal ditekan aja, baru buka kuncinya. Oke teman-teman, di sini kita mulai melewati jembatan Tarjan ya. Lutung teman-teman, monyet hitam, cuman kayaknya nggak kelihatan sih. Tuh, ada berapa ya? Oh banyak sih tuh, kayaknya itu satu gerombolan deh. Tuh, cuman kayaknya nggak kelihatan sih dari kamera. Akhirnya ketemu juga kan hewan. Cuman ya, tapi nggak tahu sih nanti hasilnya gimana. Karena kalau dari layar kamera nggak kelihatan. Ini di bawah itu ada aliran air sih. Sungai mungkin. Cuman nggak terlalu kelihatan dari atas karena terlalu banyak pohon-pohon. Jadi kalau nanti di jalan itu ada toilet ya teman-teman. Jangan ditendang. Berarti kita baru ngelewatin 2 jembatan. Ini kiri kanannya hutannya teman-teman. Oke guys, sekarang jalannya menurun. Ini lumayan terjal sih turunannya. Menurun dan anak tangga. Wah ini bikin pegel. Jadi pohon berlumut berarti menandakan di situ lembab ya. Lembab, kurang cahaya matahari. Jadi membuat pohon-pohon atau akar-akar itu berlumut. Ini jembatan apa, A? Kalau dinamakannya jembatan Ki Haji. Oh ya, jembatan Ki Haji. Karena ini dibangun di batang pohon. Jembatan pohon Ki Haji, guys. Wah, langsung ketemu sungai ya. Ini dingin banget loh. Padahal belum menyentuh airnya, tapi udah dingin banget. Kita coba sentuh airnya ya. Seberapa dingin sih? Oke. Ya dingin sih teman-teman. Sebelum menyentuh aja udah dingin suasananya. Oke, kita lanjut trekking lagi. Setelah main-main air, dingin banget sih. Baru 3 jembatan, berarti masih ada 5 jembatan lagi. Semangat! Pohon-pohon berlumut ya, karena memang kurang pencahayaan
matahari. Wah, ini bener-bener dingin loh teman-teman. Saya nggak bohong, dingin. Saya nggak nyentuh loh. Nggak nyentuh yang namanya air atau apa. Cuman lewat aja. Ibarat kata kayak gini lah, kulkas. Terus teman-teman buka. Nah, ada hembusan dingin kayak gitu. Sini jalannya batu-batu ya. Tadi kata si abangnya, untuk jalan yang batu-batu gini tuh menguras tenaga ya. Ini sih cuacanya nggak panas, tapi nggak mendung juga. Bagus lah, jadi masih bisa dinikmati. Ini jalannya sempit ya teman-teman. Kita bisa pegangan ke sini aja. Kita melewati tebing, bawahnya sungai. Ini kecil banget ya. Terus juga licin. Jadi tolong buat semuanya pakai sepatu safety ya. Sendal gunung boleh, tapi jangan sendal yang biasa ya teman-teman. Takutnya bukannya kenapa-napa, nanti tergelincir, kepleset, takutnya cedera ya. Kalau udah cedera itu susah, karena kan harus dievakuasi, nggak bisa lanjut, kan nggak mungkin juga ditinggal ya. Jadi tolong prepare buat diri sendiri aja, biar nggak nyusahin timnya yang lain. Karena yang namanya ekspedisi kayak gini tuh nggak selamanya kita sendiri. Jadi ada kemungkinan kita juga gabung sama orang lain ya. Jadi jangan sampai kita merugikan orang lain. Jadi prepare buat diri sendiri dulu aja. Nah, kita ngelewatin jembatan lagi teman-teman. Berarti ini jembatan keempat. Berarti sisa ada 4 jembatan lagi. Ini dingin banget nih. Lagi teman-teman. Ini sekarang kita di kilometer 15. Jadi kilometer pertamanya itu tadi yang gamelan ya. Dimulai dari situ, bukan dimulai dari atas, bukan. Ini teman-teman, yang namanya jembatan setapak. Jadi ini benar-benar cuman 1 jengkal doang. Kita coba jembatan setapak. Nah, ini sih mudah aja. Sekarang di kilometer 16. Masih panjang perjalanan. Wah, tangga.
Sepertinya pohon tumbang. Lumayan besar lagi. Yes, jembatan lagi. Mantap. Oke, akhirnya sedikit lagi. Udah kelihatan. Oh, air terjunnya. Tinggi banget. Wow. Oke teman-teman, inilah lembah purba. Oke guys, karena sekarang waktunya udah mepet ya. Sekarang udah jam 2. Jadi kita harus cepet-cepet balik lagi. Karena masih ada beberapa tempat atau wahana yang harus kita kunjungi atau harus kita gunakan lah ya. Karena itu udah masuk ke dalam paket. Nah, untuk jalan pulang itu kita lewat sini ya teman-teman. Nah, ini ada jembatan lagi. Kata tour guide-nya ini jembatan yang sangat melelahkan. Jembatan terakhir. Karena ini benar-benar cukup nanjak dan curam ya. Jadi sangat menguras tenaga. Oke, ayo kita taklukkan. Di sini pemandangannya bagus ya teman-teman. Dan ini dia jembatan yang membuat kita kelelahan ya. Oke, ayo berangkat. Oke, ini udah seperempat jalan, udah mau hampir setengah jalan. Sudah mulai berasa betis, paha, kaki, pinggang semuanya kena sampai ke paru-paru, napas ngos-ngosan. Memang harus banyak berolahraga.
Yang sering olahraga pun belum tentu dia benar-benar kuat ya. Pasti ada ngos-ngosannya. Aduh. Yuk, semangat. Masih banyak yang harus kita kunjungi. Gila, ini pemandangannya indah banget. Cuman keindahan ini harus kalian bayar dengan tanjakan ini. Barter yang sangat luar biasa. Dengan menikmati keindahan alam dengan jalan yang harus kalian lalui. Gila ini. Ayo, semangat. Sedikit lagi. Gila. Kalian harus coba. Wajib coba. Gila. Akhirnya sampai juga, guys. Tapi ini belum selesai. Ya, masih banyak lagi yang harus kita kunjungi. Tetap tonton ya. Oke, enjoy guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ke Curug Sawer, terus sama Keranjang Sultan. Soalnya ini udah jam 3, kita harus buru-buru. Pokoknya masih seru ya, tonton aja sampai selesai. Jadi biar kalian nanti mau kesini tuh, biar tahu harus kemana dulu. Ini saya ngejar dulu Curug Sawer sama Keranjang Sultan. Nanti naik ke atas. Tadinya mau naik Keranjang Langit, cuman harus dari sini. Dari sini tuh nanti jatuhnya muter-muter. Bisa, cuman muter-muter. Repot lagi, nanti harus jalan-jalan lagi. Mendingan sekarang tujuannya Curug Sawer, Keranjang Sultan, naik ke atas ke tempat makan. Dari situ ngambil yang Flying Fox. Yang Flying Fox itu nanti bakalan ngelewatin danau. Itu seru sih. Saya pengen banget yang Flying Fox. Kayaknya ini harus buru-buru ngejar buat ke Curug Sawer sama Keranjang Sultan. Oke guys, tonton terus ya. Oke teman-teman, ini kalau teman-teman nanti glamping di Lembah Purba, itu di sini ya. Jadi jalurnya itu jalur mau ke Curug Sawer. Karena tujuan kita bukan ke sini, yuk kita putar balik ke arah Curug Sawer. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai. Jadi di sini tuh ada yang namanya food court ya. Jadi ada ya jajanan-jajanan, makanan-makanan UMKM ada di sini. Jadi sebelum ke Keranjang Sultan ataupun ke Curug Sawer, itu kita ngelewatin dulu UMKM ya. Tapi saya fokus dulu aja biar nggak terlalu keburu sore. Sekarang aja udah di jam berapa nih? Jam 3. Yuk. Oke teman-teman, inilah Curug Sawer ya. Oke, 1, 2, 3.
dude. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Oke guys, karena banyak emak-emak ya, ibu-ibu gak mau ngalah, jadi ya udah kita aja yang ngalah. Oke, yang penting kita udah kasih tunjuk, jadi kita cabut aja ke Keranjang Sultan. Terlalu padat. Untuk teman-teman yang mau river tubing Curug Sawer, itu ada di sini ya. Oke, karena kita nggak mau mandi, nggak mau basah-basahan, jadi kita skip aja river tubingnya. Sekarang kita ke Keranjang Sultan aja. Oke, ternyata antriannya full. Nggak tahu bisa berapa jam ya. Oke guys, finally akhirnya naik Keranjang Sultan juga. Hampir 1 jam menunggu. Sekarang udah jam 4. Tadi menunggu dari jam 3 ya. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Oke guys, kita waktunya naik ke atas buat makan. Tadi sih udah nanya untuk Flying Fox itu masih buka apa enggak. Karena ini udah di jam 4 lewat, jadi katanya udah tutup. Lama nungguin di Keranjang Sultan, nunggu 1 jam. Wah, lumayan juga ya, ngebuang waktunya 1 jam. Oke, ini arah keluar. Purba ya? Ya, Satu orang. satu. Ntar udah nyampe ke ujung jembatan ya Pak. Kita belok ke kiri aja, kita tengah lagi. Di sana ada pedisi makan siangnya ke kanan aja. Oke. Ya. Ini udah tutup ya, Flying Enggak. Fox. Flying Fox. Kalau Limpok udah tutup, udah sore. Ya. Kelamaan di itu tuh, Keranjang. Soalnya kan keranjang Sejam nunggu aja. jam, kadang-kadang jam atau 2 jam. Oh ini enggak, ini sih udah tutup. Iya, kayaknya tadi ngejar-ngejar lari-lari. Ah, disitunya lama. Oke, makasih ya. Ya. Oke guys, sudah tutup. Waktunya kita makan. Udah pulang. Ini yang namanya Jembatan Merah. Ini tuh jadinya jembatan terakhir ya, sebelum ke restoran. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Thank you yang udah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.